Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian ruang lingkup dan metode di dalam psikologi. Dan ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah pengantar psikologi. Kita langsung saja ya. Pengertian psikologi. Nah, psikologi itu literally berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi itu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Nah, namun kemudian secara saintifik ada pertanyaan, apakah psikologi itu sama dengan ilmu jiwa? Mari kita bahas. Muncul pertanyaan, dapatkah jiwa dipelajari secara ilmiah? Jawaban intinya adalah jiwa tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Sesuatu dapat dipelajari secara ilmiah dan akademis jika keberadaannya dapat diamati, dapat didengarkan, dapat diobservasi, dapat diukur. Kalau sesuatu itu tidak dapat diamati, maka dia tidak bisa dipelajari secara ilmiah. Yang dipelajari psikologi bukanlah jiwa manusia secara langsung, tetapi adalah manifestasi atau gejala dari keberadaan jiwa. Dan manifestasi dari keberadaan jiwa itu bisa kita lihat dari eksistensi pikiran, perasaan, perilaku, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perilaku. Menurut Ki Hajar Dewantara, jiwa adalah kekuatan yang menyebabkan hidupnya manusia. Jiwa itu menyebabkan manusia dapat berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Dan jiwa itu menyebabkan orang mengerti atau menyadari semua gerak-gerik jiwanya. Kalau menurut Aristoteles, beliau menggunakan istilah anima, atau jiwa itu sama dengan anima, gitu ya. Menurut Aristoteles, jiwa merupakan kekuatan hidup atau unsur kehidupan. Dan ada 3 jenis anima menurut Aristoteles. Yang pertama adalah anima vegetativa, yaitu anima yang setingkat tumbuhan. Ia bisa makan, ia bisa minum, dan berkembang biak. Ini adalah jiwa yang vegetativa. Ada juga anima sensitiva. Selain makan, minum, dan berkembang biak, ya, anima ini atau jiwa ini adalah bisa berpindah, memiliki nafsu, dapat mengamati, dan menyimpan pengalaman-pengalaman. Ini adalah anima sensitiva, ini adalah setingkat hewan. Dan yang ketiga adalah anima intelektiva. Ini adalah jenis anima yang tertinggi di antara vegetativa dan sensitiva. Anima intelektiva ini bisa makan, minum, berkembang biak, berpindah tempat, memiliki nafsu, dapat mengamati, menyimpan pengalaman-pengalaman. Selain itu juga dia bisa berpikir. Ini yang membedakan anima intelektiva dengan dua anima yang lain. Nah, bisa berpikir dan berkemauan. Jadi jiwa kalau dilihat dari pandangan klasik tadi adalah sesuatu yang abstrak, yang menjadi penggerak dan pengatur bagi segala tingkah laku seseorang, baik tingkah laku yang termasuk perbuatan maupun tingkah laku yang termasuk penghayatan. Namun, ya, di dalam psikologi, beberapa ahli itu kurang sependapat apabila psikologi itu sama dengan ilmu jiwa. Di antaranya orang psikologi yang tidak percaya adalah Profesor Gerungan, atau dia tidak sepakat bahwa psikologi adalah sama dengan ilmu jiwa. Menurut Gerungan, ilmu jiwa merupakan istilah bebas bahasa Indonesia dalam arti luas dan lazim dipahami orang. Ya, jiwa itu adalah istilah yang terlalu luas di dalam bahasa Indonesia, kurang spesifik.
Nah, ilmu jiwa itu meliputi pemikiran, pengetahuan, tanggapan, tapi juga khayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu sendiri. Mengapa disebut khayalan? Mengapa disebut spekulasi? Karena sebenarnya jiwa itu tidak bisa diamati dan hanya spekulasi atau hanya perkiraan-perkiraan saja mengenai jiwa. Bahwasanya eksistensi jiwa itu tidak pernah ditemukan. Kalau eksistensi jiwa pernah ditemukan, maka orang itu bisa menjawab, jiwa itu ukurannya seberapa? Jiwa itu bentuknya seperti apa? Jiwa itu kalau dipegang itu bagaimana? Jiwa itu warnanya apa? Dan seterusnya. Tetapi keyakinan bahwa jiwa itu eksis dan ada itu tidak dibarengi dengan pembuktian apa, di mana, dan bagaimana jiwa itu. Maka dari itu, ide atau perhitungan saintifik mengenai jiwa itu tidak pernah bisa dilakukan. Karena perhitungan saintifik mengenai jiwa tidak pernah bisa dilakukan, dan jiwa itu bukanlah entitas material, tetapi lebih bersifat entitas spiritual, maka jiwa itu bukan adalah bagian dari objek psikologi. Karena nanti yang dipelajari di psikologi adalah berbagai macam gejala-gejala dari kejiwaan. Nah, menurut Gerungan, psikologi adalah istilah ilmiah. Ia adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa yang bercorak ilmiah. Perhatikan, ia adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa yang bercorak ilmiah tertentu. Dan psikologi meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode yang memenuhi syarat yang disepakati oleh para ahli atau sarjana psikologi. Itu menurut Gerungan. Menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu tentang kesadaran manusia, bukan jiwa ya, tapi kesadaran. Notice it, bahwa psikologi menurut Wundt adalah tentang kesadaran. Nah, menurut Wundt, kesadaran jiwa itu direfleksikan dalam kesadaran manusia. Unsur kesadaran itulah yang dipelajari di dalam psikologi. Jadi bukan jiwa, tetapi kesadaran. Dan yang dipelajari adalah unsur dari kesadaran. Apa saja sih yang menjadi unsur dari kesadaran? Menurut Wundt, unsur-unsur dari kesadaran itu mulai dari unsur-unsur motorik, kognitif, maupun emosional. Itu yang dipelajari oleh psikologi sebagai ilmu kesadaran. Nah, kalau menurut Woodward and Marquis, mereka mendefinisikan psychology can be defined as the science of the activities of the individual. Jadi psikologi adalah ilmu pengetahuan dari aktivitas individual. Kata kuncinya adalah aktivitas. Saya lanjutkan. The word activity is used here in very broad sense. It includes not only motor activities like walking and speaking, but also cognitive, some like knowledge getting, activities like seeing, hearing, remembering, and thinking, and emotional activities like loving and crying and feeling bad or sad. Nah, kita tahu bahwa menurut Woodward, psikologi they have nothing to do with soul or jiwa. Karena menurut Woodward, psikologi itu ilmu yang mempelajari aktivitas, berbagai macam aktivitas individual seperti motorik activities, seperti berjalan, berbicara, dan juga aktivitas-aktivitas kognitif seperti bagaimana memperoleh pengetahuan, bagaimana memperoleh ide, bagaimana berpikir, bagaimana melupakan, bagaimana mengingat, dan seterusnya. Selain itu juga aktivitas lain seperti ya melihat, mendengar, mengingat, berpikir, ya berbagai emotional activity seperti tertawa, menangis, ya
merasa, dan juga berbagai macam format atau ekspresi kesedihan atau sad. Menurut Woodward and Marquis, yang ini kaitannya dengan Wundt, psikologi menggunakan istilah atau pengertian kesadaran sebagai refleksi dari kehidupan kejiwaan. Oke, notice it bahwa yang menjadi indikator dari jiwa adalah kesadaran. Maka psikologi mempelajari kesadaran, dan indikator dari kesadaran adalah apa yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut Woodward and Marquis, mereka menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai refleksi dari kejiwaan. Ingat ya tadi ya, bahwa Woodward and Marquis melihat psikologi sebagai ilmu tentang aktivitas manusia. Sehingga dapat kita pahami bahwa secara operasional, yang menurut Branca, ilmu tentang psikologi adalah ilmu tentang perilaku, khususnya perilaku manusia. Karena bisa jadi perilaku hewan dan perilaku tumbuhan, tidak. Psikologi berfokus pada perilaku manusia. Psikologi itu mempelajari perilaku manusia dan binatang, di mana hasil pengertian pada binatang ditetapkan pada manusia. Ini nanti akan kita pelajari bahwa ada ilmuwan-ilmuwan yang menggunakan hewan sebagai eksperimental, dan hasil eksperimental itu digunakan untuk menjelaskan perilaku-perilaku manusia. Mengapa demikian? Karena perilaku hewan dan perilaku manusia pada derajat tertentu adalah tidak berbeda. Nah, ini memang menimbulkan kontroversi. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kalau menurut Bimo Walkito atau Profesor Walkito, psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, di mana jiwa itu termanifestasi dalam tingkah laku atau aktivitas-aktivitas berbagai macam aktivitas seperti motorik, kognitif maupun emosional. Sekali lagi ya, memang itu dipandang sebagai ilmu tentang jiwa, tetapi tidak mempelajari jiwa secara langsung. Menurut Walkito, yang dipelajari psikologi adalah manifestasi dari jiwa. Apa itu manifestasi dari jiwa? Ya, berbagai aktivitas, seperti motorik, kognitif maupun emosi. Nah, dari sini mohon maaf, kita melihat bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, gitu ya. Kesimpulannya dapat kita ambil bahwa psikologi merupakan ilmu karena ia telah memenuhi syarat sebagai ilmu, yaitu memiliki objek yang dapat diobservasi. Apa itu yang dapat diobservasi? Perilaku, kognisi atau pikiran, dan juga emosi. Nah, selain itu, psikologi memiliki metode ilmiah untuk mengamati, untuk mengukur, untuk meneliti, dan psikologi tersusun dan dipelajari secara sistematis. Objek yang dipelajari psikologi adalah perilaku, baik itu perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan proses-proses mental manusia yang ada di dalam pikiran, yang ada dalam kepribadian manusia. Selain itu, psikologi juga dibangun dengan menggunakan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Nanti akan kita pelajari, oke? Nah, psikologi sebagai suatu ilmu, berarti psikologi itu menggunakan pendekatan ilmiah, bukan spekulasi, bukan prediksi, apalagi ilmu-ilmu hitam atau ilmu supranatural, tapi menggunakan pendekatan yang ilmiah. Nah, penelitian-penelitian ilmiah inilah yang dimaksudkan pendekatan ilmiah. Nah, penelitian ilmiah itu apa sih? Yaitu penelitian yang dilaksanakan secara terstruktur, ya, secara ilmiah, terencana, sistematis, terkontrol berdasarkan atas data yang empiris. Yang empiris itu berarti bisa diamati, dan dia harus bisa diuji, reliabilitasnya, kehandalannya harus bisa diuji, dan validitasnya juga teruji. Jadi valid dan reliable ini yang menjadi kata kunci bahwa penelitian psikologi itu bersifat ilmiah.
Reliable itu artinya handal. Antara orang satu dan orang yang lainnya, hasilnya itu stabil dan bisa dipertanggungjawabkan. Valid itu berarti artinya dia benar, bisa dipercaya, gitu ya. Nah, hasilnya konsisten artinya hasilnya reliable. Dan pengambilan kesimpulan dalam penelitian psikologi itu bersifat objektif, artinya tidak berdasarkan keinginan peneliti, tapi adalah sesuai dengan alamiah, sesuai dengan sifat dari objek-objek yang diteliti tadi. Itulah objektif. Objek psikologi. Apa yang menjadi objek psikologi? Yang menjadi objek psikologi secara material adalah manusia. Ya, objek material psikologi adalah manusia. Apa itu objek material? Objek yang bersifat umum dan yang menjadi objek psikologi adalah manusia. Pak, bagaimana dengan hewan? Hewan itu hanya untuk eksperimentalnya saja. Karena tidak mungkin menjadikan manusia sebagai objek eksperimen, maka objek material psikologi tetap adalah secara umum manusia. Ada juga objek formal atau objek yang bersifat spesifik atau khusus. Objek formal psikologi adalah perilaku manusia. Ingat, bukan jiwa ya. Objek yang diteliti psikologi adalah perilaku manusia. Walaupun secara filosofis kita melihat bahwa perilaku adalah manifestasi dari jiwa, secara empiris, secara saintifik kita tidak akan pernah meneliti tentang jiwa. Yang kita teliti di psikologi adalah perilaku manusia. Dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan proses perilaku itu, baik itu pikiran, baik itu emosi, baik itu karakter, kepribadian, dan aspek-aspek psikologi lainnya. Ruang lingkup psikologi. Psikologi itu ruang lingkupnya luas sekali. Kita di psikologi terbiasa untuk membagi psikologi dari asas pembahasan, dari bidang yang dibahas, dari tujuan pengembangan. Dari asas pembahasan, itu kita melihat ada lingkup psikologi dari aliran-aliran asasnya. Ada strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, psikologi dalam, psikologi humanistik, psikologi Gestalt, dan seterusnya. Nanti di belakang atau di pertemuan seterusnya akan kita bahas. Ada juga dari bidang yang dibahas, kita melihat psikologi itu dari psikologi umum dan psikologi khusus atau cabang-cabang dari psikologi. Psikologi secara umum ya semuanya, tapi kalau psikologi secara khusus ada cabang-cabang psikologi yang itu meliputi psikologi perkembangan, pendidikan, sosial, abnormal, kesehatan, agama, dan seterusnya. Kalau psikologi dilihat dari tujuan pengembangannya, kita melihat psikologi itu dari dua hal, yaitu psikologi yang dikembangkan untuk tujuan teoritis dan psikologi yang dikembangkan untuk tujuan terapan atau praktis. Nanti penjelasannya lebih lanjut. Ruang lingkup psikologi lebih lanjut ya, itu adalah berdasarkan lapangan atau berdasarkan objek yang diteliti. Nah, ruang lingkup ini bisa dijelaskan bahwa dalam psikologi umum ya, kita melihat bahwa yang dipelajari adalah aktivitas psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya. Kalau dalam psikologi khusus, ia adalah mempelajari segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia. Entah itu dari otaknya, entah itu dari emosinya, entah itu dari perilaku-perilaku khusus. Nah, dan di dalam psikologi khusus ini juga kita mempelajari psikologi dalam wilayah-wilayah tertentu. Seperti tadi sudah dijelaskan, mulai dari psikologi sosial, pendidikan, kepribadian, industri organisasi, dan semacamnya. Psikologi khusus itu juga bisa dilihat dari terjadinya perkembangan manusia. Ini psikologi khusus yang berfokus pada genetik dan perkembangan. Psikologi khusus juga melihat dari penyimpangan perilaku manusia, misalnya patologi, abnormalitas, kriminal, anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus, dan juga aspek-aspek klinis dari perilaku. Psikologi khusus itu juga bisa membahas masalah kelompok kemasyarakatan.
entah itu massa demonstran atau massa digital, fenomena kemasyarakatan, fenomena bangsa-bangsa, dan fenomena sosial yang lainnya. Psikologi khusus juga adalah membahas kepribadian. Anda mungkin pernah mendengar ekstrovert, introvert, kayak gitu. Nanti kita bahas juga dalam wilayah kepribadian. Nah, fungsi psikologi secara umum itu terdapat 4 fungsi psikologi. Karena psikologi adalah ilmu pengetahuan juga, fungsinya at least ada 4. Pertama, fungsi deskriptif dari psikologi, yaitu fungsi psikologi dalam menggambarkan objek formalnya secara lengkap, benar, dan jelas. Atau dalam bahasa Inggris, ini mewakili pertanyaan what. What is psychology? Kemudian fungsi eksplanatif. Ini adalah fungsi kedua. Ini adalah fungsi psikologi dalam menjelaskan akar atau sebab atau proses terjadinya perilaku. Pertanyaan-pertanyaan yang eksplanatif ini adalah bersifat why dan how. Why the behavior approach? Why the behavior is emerged and how it is emerged? Bagaimana perilaku itu muncul dan mengapa perilaku itu bisa muncul, misalnya kayak gitu. Kemudian fungsi prediktif. Ini adalah fungsi psikologi dalam membuat perkiraan yang dapat terjadi di kemudian hari. Jadi ini belum terjadi ya, tetapi ini sudah diprediksikan. Dan perkiraan-perkiraan itu berfokus pada perilaku manusia. Kalau hari ini orang ini tidak sehat dan itu disebabkan oleh gejala psikologis di masa lalu, maka kedepannya seperti apa? Nah, ini fungsi prediktif. Persis ketika orang-orang itu melakukan analisis masa depan, kira-kira begitu. Dan tidak hanya itu, fungsi yang paling penting adalah fungsi yang keempat, yaitu fungsi pengendalian. Psikologi sebagai ilmu harus bisa mengarahkan perilaku manusia pada hal-hal yang diharapkan dapat menghindari. Maksud saya adalah psikologi mengarahkan perilaku manusia pada hal-hal yang diharapkan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Ya, misalnya untuk menghindari gangguan-gangguan psikologis, itu kan hal-hal yang tidak diharapkan. Dan melakukan hal yang diharapkan, misalnya supaya bisa sehat secara mental, supaya bisa sehat secara perilaku. Nah, itu adalah harapannya. Nah, fungsi pengendalian ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa melakukan fungsi prediksi ke depannya seperti apa, tanpa melakukan fungsi eksplanatif ke belakangnya seperti apa, dan tanpa melakukan fungsi deskriptif penjelasannya seperti apa. Nah, ini bersifat order ya. 4 itu tidak mungkin terjadi tanpa 3, 3 tidak mungkin terjadi tanpa 2, 2 tidak mungkin terjadi tanpa 1, begitu seterusnya. Nah, masuk pada metode penelitian psikologi. Awalnya, psikologi itu menggunakan metode filosofis atau falsafati yang bersifat spekulatif. Atau ini disebut sebagai psikologi metafisik. Kemudian, psikologi berkembang dari yang awalnya filosofis dan metafisika menjadi psikologi yang bersifat empiris dengan menggunakan metode-metode yang objektif. Metode-metode yang objektif yang ilmiah ini antara lain adalah metode longitudinal dan metode cross-seksional dalam penelitiannya. Apa itu metode longitudinal, Pak? Metode penelitian psikologi yang membutuhkan waktu lama, bertahun-tahun, untuk melakukan penelitian, untuk melakukan pembuktian empiris dalam penelitian psikologi. Kalau metode cross-seksional itu adalah metode yang meluas. Dalam satu waktu dilakukan secara luas, dilakukan secara masif, dilakukan di berbagai tempat untuk mendapatkan hasil penelitian empiris dan mendapatkan jawaban dari penelitian psikologi. Ada juga penelitian eksperimental dan non-eksperimental. Penelitian psikologi ini menggunakan penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental di psikologi ini contohnya adalah misalnya Anda menggunakan misalnya penelitian placebo gitu ya. Penelitian eksperimental placebo. Apa ini placebo? Placebo ini adalah obatan
yang palsu. Artinya palsu itu adalah obat yang dibuat dari tepung biasa. Nah, untuk menguji efek placebo, biasanya orang psikologi ini akan memberikan obat placebo atau obat palsu ini kepada orang yang sakit sambil disugesti, sambil disemangati supaya orang yang sakit itu sembuh. Nah, kalau ternyata orang yang sakit itu sembuh, maka kesimpulannya adalah yang menyembuhkan orang itu adalah sugesti atau motivasi, bukan obatnya. Mengapa? Karena obatnya ini sejatinya adalah bukan obat, karena dia berasal dari tepung saja. Tetapi karena orang itu disugesti, karena orang itu disemangati, dikuatkan, kekuatan atau the power of sugesti itulah yang menyembuhkan orang itu. Nah, inilah yang disebut sebagai metode eksperimental. Ada juga penelitian-penelitian psikologi yang non-eksperimental yang nanti akan kita banyak jelaskan di belakang. Metode lainnya di dalam psikologi seperti metode introspeksi, introspeksi eksperimental, ekstrospeksi, kuesioner, wawancara, dan observasi di dalam mengambil data. Ini adalah metode penelitian untuk mengambil data. Metode introspeksi itu berarti metode untuk mengambil data dari dalam diri sendiri. Kemudian, metode introspeksi eksperimental adalah metode itu berasal dari dalam diri sendiri dan diambil dalam situasi eksperimental. Kalau metode ekstrospeksi adalah metode yang itu kita merefleksikan sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Memaknai sesuatu yang di luar dari diri kita. Kalau memaknai di dalam diri itu introspeksi. Ada juga metode kuesioner yaitu survei. Saya yakin Anda semuanya pernah ikut atau menjadi responden dari survei. Nah, kuesioner atau survei itu juga adalah bagian dari penelitian psikologi. Kalau wawancara berarti tanya jawab ya. Penelitian psikologi yang pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara. Ada juga penelitian psikologi yang penelitiannya itu dengan menggunakan observasi. Atau observasi itu artinya mengamati ya. Mengamati orang lain, mengamati perilaku orang, mengamati kelompok lain, mengamati gejala-gejala psikologis, itu adalah observasi. Ada juga metode psikologi berupa biografi. Artinya kita membaca biografi orang, kita membaca buku-buku biografi itu kan banyak. Dan ketika kita mengumpulkan data yang berasal dari buku berupa biografi orang, itu artinya kita juga sedang melakukan penelitian psikologi yang sumber datanya adalah dari buku-buku biografi orang-orang, terutama orang-orang terkenal ya, kan biasanya yang dibikin biografi itu orang-orang terkenal. Analisis karya ini juga bisa menjadi penelitian psikologi, terutama untuk orang-orang yang memang memiliki banyak karya. Karya-karya dari orang itu dianalisis untuk kebutuhan atau tujuan psikologis tertentu. Kemudian penelitian klinis, ini biasanya untuk penelitian psikologi dengan norma-norma klinis tertentu dari buku-buku yang berisi penyakit-penyakit klinis psikologi. Nah, itu kemudian untuk diperoleh datanya gitu ya. Terus kemudian ada juga alat tes psikologi. Saya yakin Anda pernah mengikuti psikotes, entah itu di SMA atau di SMP. Nah, alat tes psikologi atau psikotes ini atau asesmen psikologi ini adalah berguna untuk memperoleh data-data perilaku dari siswa, memperoleh data kepribadian, memperoleh data-data tertentu sesuai dengan tujuan diselenggarakannya tes. Itulah mengapa tes psikologi atau asesmen psikologi ini adalah salah satu metode untuk memperoleh data psikologi. Dan berbagai macam alat tes, berbagai macam instrumen, berbagai macam metode pengumpulan data di dalam psikologi itu ada banyak sekali. Nanti ke belakang akan kita diskusikan ini.